Ya, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan juga Raja Yordania, kalau kita lihat bukan sekedar pertemuan dua pemimpin negara ya, pertemuan bilateral, tapi juga dua sahabat lama. Betul. Yang kalau kita lihat sama-sama memegang kunci strategis dalam isu perdamaian Palestina. Kedekatannya dilihat dengan pas bawa pelepasan, di mana Presiden Prabowo disupirin langsung gitu ya. Itu kan tandanya udah deket banget dan pasti ada perbincangan khusus yang dibahas dalam mobil Apa itu kira-kira yang dibahas dan dampaknya ya bagi perdamaian di Palestina, kita akan bahas. Bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami, ada Prof. Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik UIN Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Selanjutnya bergabung juga bersama kami di studio Hasibullah Sastrawi, ini pengamat Timur Tengah. Selamat pagi Pak Hasibullah. Dan juga bersama kami melalui sambungan Zoom sudah bergabung Ahmad Fuad Fanani, tenaga ahli utama KSP. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Fuad. Selamat pagi Mas. Prof, kalau Anda lihat dari pengamatan Anda, bagaimana nantinya publik akan merespons langkah Indonesia dalam diplomasinya terkait Palestina yang kita sudah bergabung di BOP, kemudian setelah dari agenda itu kemudian kita melakukan lawatan-lawatan ke UEA, kemudian ke Raja Yordania. Ya, menurut saya respons publik itu akan bergantung pada dua hal ya. Pertama, diseminasi informasi terkait dengan BOP dan kunjungan Pak Prabowo ke berbagai negara. Kemudian yang kedua adalah langkah konkret kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Prabowo pasca ini gitu. Kenapa? Karena kan ini bicara soal instrumen untuk memberi pemahaman ke halayak atau publik Indonesia dan langkah-langkah strategis Indonesia di kawasan, termasuk juga dalam konteks geopolitik gitu. Contoh misalnya, pertemuan dengan Raja Abdullah ini setahu saya tentu selain persahabatan ya yang sudah terbangun sejak 1981. Ini juga bagian penting dalam dua hal. Pertama adalah menguatkan akses kemanusiaan, kemudian yang kedua soal diplomasi kawasan. Nah, ini perlu langkah-langkah komunikasi. Ya, contohnya misalnya ya menurut saya pertemuan-pertemuan ini kan bagian dari cara Pak Prabowo berkomunikasi dengan ragam kekuatan, karena Indonesia sebagai middle power ya, itu kan bagaimanapun tidak bisa sendirian. Harus ada langkah-langkah komunikasi yang kemudian intens, membangun mutual understanding. Kenapa? Karena kita kalau mau jujur soal BOP ini masih banyak paradoks ya, terutama di wilayah komunikasi. Misalnya bicara soal desain kekuasaan BOP sendiri yang sekarang sangat identik itu dengan personifikasi kuasanya Trump. Itu tidak bisa kita nafikan. Asumsi itu ada di masyarakat. Kemudian juga yang lainnya adalah soal bagaimana posisi Indonesia dengan prinsip-prinsip bebas aktifnya. Ini kan juga butuh satu proses yang dijelaskan melalui komunikasi. Jadi dua problem soal desain kekuasaan di BOP ya dan bagaimana Indonesia memosisikan diri dengan prinsip bebas aktifnya itu kemudian bisa merangkul ya masyarakat lebih banyak. Kan kalau kita mau jujur itu ada 3 zona namanya latitude kan, ada acceptance, rejection sama non commitment. Ini bicara soal respon tadi masyarakat, ada yang benar-benar menolak, ada yang menerima, ada juga yang non komitmen. Nah, kalau mau kemudian pemerintah memperlebar dukungan, maka dua kelompok ini yang harus kemudian intens komunikasinya, yaitu apa? Yang non komitmen diperluas, kemudian yang menerima itu diperteguh, sehingga kemudian langkah strategis Prabowo ke BOP, ke Jordania, ke Uni Emirat itu tidak hanya meneguhkan semata-mata Pak Prabowo, tetapi ada dampak signifikannya bagi kehadiran Indonesia dalam kasus Palestina ini. Oke, Prof, kalau dilihat balik lagi, masyarakat kan juga masih belum teguh menerima, terutama juga setelah ada informasi mengenai bahwa ada negara yang tidak mau membayar, begitu posisi Indonesia juga masih belum bayar sampai dengan sekarang, begitu dengan hadirnya Presiden Prabowo di beberapa negara lawatannya terutama di Timur Tengah, apakah bisa dengan cepat berubah respons dari masyarakat? Bisa dijawab saja ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Baik, kita kembali lanjutkan, Prof. Gun-Gun. Tadi kita sudah bahas mengenai sejauh ini memang tidak ada opsi yang lebih baik selain BOP, begitu ya. Tujuannya mulia, tapi ternyata respons dari masyarakat beragam, termasuk ada juga yang tidak menerima begitu. Dengan datangnya Presiden Prabowo ke beberapa tempat, termasuk di Timur Tengah, apakah ini bisa dengan cepat merubah respons dari masyarakat? Saya tidak yakin dengan cepat mengubah persepsi. Karena persepsi itu sendiri selalu ada di 3 tahap. Stage of brainstorming, perbincangannya dulu, baru stage of consolidation, mengonsolidasikan diri menjadi pro kontra, baru solid. Jadi pasti tidak cepat. Tetapi memang wajar. Kenapa saya bilang wajar? Ini butuh penjelasan lebih rinci dan lebih membumi di dalam negeri. Apa posisi strategis langkah Pak Prabowo bagi dampaknya ya kepemimpinan Indonesia di kawasan dan kepemimpinan Indonesia dalam konteks geopolitik, gitu kira-kira. Nah, ini yang sejauh ini belum ada penjelasan begitu detail. Ya, penjelasannya ada, tetapi belum komprehensif. Nah, ini yang dibutuhkan Mas Fuad dan lain-lain itu menjelaskan ke halayak luas. Contoh misalnya, soal bagaimana prinsip dasar yang paling penting dalam komunikasi, yaitu mengubah keacakan ya menjadi keajegan. Nah, ini penting karena kalau misalnya acak bisa seperti yang Mas Reja tadi sampaikan, BOP ini akhirnya kemudian disalahpahami. Posisi Indonesia di tengah supremasi ya kuasa negara-negara besar seperti Amerika gitu. Nah, jangan sampai kemudian terkesan kita menjadi subordinat, iya kan, dari posisi kehadiran Indonesia dalam konteks isu ini gitu, yang awalnya two state solution menjadi kemudian berubah arah. Nah, ini yang kemudian bisa jadi bola liar dan sekaligus melahirkan ketidakpastian dan ketidaknyamanan, uncertainty, anxiety dalam konteks komunikasi. Dan kalau itu muncul, maka yang riskan sebenarnya bukan hanya ya posisi Pak Prabowo, tetapi konteks Indonesia di persepsi dunia gitu, termasuk juga tentu publik Indonesia sendiri. Nah, saya sih melihat Mas Reza, ini kalau kita memosisikan ya BOP sendiri, yang paling penting dan harus clear itu adalah apa yang kemudian bisa diperankan ya Indonesia. Contohnya misalnya dalam konteks negosiasi itu kan kuadrannya banyak, win-win, win-loss, loss-loss, win, ya kan? Nah, Indonesia jangan sampai kemudian loss-win gitu. Amerika misalnya win, kita loss gitu ya. Nah, yang benar itu kan berada di zona yang resiprokal, yang timbal balik. Ada kebermanfaatan Indonesia yang kemudian tidak terkesan subordinat dari kepentingan geopolitiknya Donald Trump gitu. Prof. Gun-Gun mungkin bisa menanggapi? Iya, saya tidak ingin apa yang dilakukan di BOP ini hanya sekedar jadi Mobius strips ya, atau pita Mobius, non-orientable object. Jadi tidak melahirkan dampak signifikan pada perubahan terutama Gaza, dengan tadi akses kemanusiaan dan diplomasi kawasan yang dilakukan, itu tidak kemudian hanya sekedar menjadi pacuan lintasan elit yang lebih pada political image gitu ya, dibanding substansinya, yaitu persoalan ini teratasi dengan baik begitu, melalui apa langkah-langkah yang jangan kemudian menjadikan langkah-langkah ini jebakan baru pada posisi strategis Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo gitu, maksud saya. Kita harapkan memang tujuan utamanya yaitu tujuan baik mencapai kemerdekaan Palestina. Waktunya sudah habis sayangnya begitu ya. Mungkin di lain kesempatan ya, Pak Satrawi. Baik, terima kasih Prof. Gun-Gun, Mas Sibula dan juga Mas Fuad sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi.